Diri 3. Sudah lama Christine yang suka warna merah seperti Pangestu tak tampak berdialog dengan guru biologinya. Dialog terakhirnya dengan guru tersebut selesai pergi ke kebun Dharma. Ketika diceritakannya seluruh flora dan fauna di perkebunan beranak-anak sungai di pegunungan itu. Tapi kali ini Pangestu yang datang juga berbaju merah seperti Christine melihat Christine sedang bicara dengan guru biologi. Yang mereka bicarakan soal organisasi organ. Saking terorganisasinya organ, demikian kesimpulan Christine. Satu sakit, semua sakit. Kuku jempol kaki tidak enak sedikit, seluruh badan terasa tidak enak. Cuma, kalau seluruh manusia terorganisasi seperti organ-organ tubuh begitu, ya susah jadinya ya. Christine, tak jelas Pangestu betul-betul bertanya atau sekedar memancing. Satu orang sakit, semua orang jadi ikut sakit. Siapa yang menarik becak? Siapa yang jualan bandeng di pasar? Siapa yang mengatur lalu lintas? Siapa yang jualan mawar di lampu-lampu merah? Ya, tidak ada. Toh, tidak ada yang akan naik becak, tidak ada yang akan beli bandeng. Untuk apa? Polantas. Semua orang akan bersusah hati. Tidak ada pengendara yang memenuhi jalan raya. Jawab Christine bercanda. Datang Perwati, penggemar coto Makassar dan warna biru. Kebiruannya membuat warna merah dari Christine dan Pangestu jadi terlihat menarik. Setelah diberitahu pokok obrolan yang sedang mereka bahas, Parwati urun rembuk. Kata Parwati, Pak Polantas masih diperlukan karena masih akan banyak orang-orang yang menggunakan jalan raya, walaupun ada orang lain yang sedang sakit. Kalau kakimu sakit, tak bisa bergerak, sekujur badanmu terasa sakit, tapi belum tentu tanganmu tak bisa bekerja kan? Kadang tangan kita masih bisa bekerja, mata kita masih bisa membaca. Tangan Ayah Samin masih bisa mengetam kayu waktu kakinya disengat lebah. Pernah ibuku juga masih menari, terisik penggerakan kaki walau tangannya habis tertusuk jarum pentul. Ngomong-ngomong soal mata dan organisasi tubuh, Pangestu jadi teringat si gendut anak tukang kayu, Samin. Penggemar sambal balado itu pernah berkelakar bahwa yang menyangga kepala bukanlah leher. Kepala kita bisa tegak bukan karena disangga oleh leher, tapi oleh mata. Coba kalau kita duduk terus ketiduran, pasti cekluk. Kepala kita tertunduk, lunglai. Pangestu senyum-senyum mengingat Samin. Ketika Christine dan Pangestu menanyakan kenapa kok senyum-senyum. Padahal semakin senyum-senyum tanpa bilang alasannya. Hanya Bukhari yang dalam obrolan siang itu datang sangat terlambat, yang tampak ingin berbicara. Bukhari punya keyakinan begini. Misalnya, sekarang ada guru biologi. Beliau pasti bilang, jika jempol kaki punya rasa sakit dan tangan kita juga punya rasa sakit, maka sakit di jempol kaki belum tentu berakibat sakit di tangan. Karena rasa sakitnya terpisah-pisah, Bu. Tanya Dharma ke temannya yang akrab disapa Bu. Betul, Dar. Nah, di tubuh kita, rasa sakit itu sumbernya tak terpisah-pisah. Sumbernya satu, ahad dan wahid atau otak. Jadi sumber rasa sakit seluruh manusia itu siapa? Christine penasaran. Diri-diri yang menyatu tidak semesti seragam. Substansi boleh satu, tapi peran harus beragam. Tiada sesuatu yang memiliki kesamaan
yang tidak memiliki keberadaan. Nyiur, pisang, jambu, mangga, dan sebagainya, semuanya satu substansi sebagai pohon, tapi beda spesifikasi. Sapi, kerbau, kambing, kucing, anjing, dan sebagainya, semuanya berbeda spesifikasi, tapi satu jua substansi sebagai hewan. Parwati, Salim, Ahmad, Bagong, Caroline, dan sebagainya adalah satu substansi sebagai manusia, tapi masing-masing beda karakter dan peran. Bahkan, organ-organ tubuh yang membentuk badan sesungguhnya memiliki potensi yang sama, tapi berbeda peran masing-masing sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pendeknya, semua yang sama pasti ada sisi bedanya, dan semua yang beda pasti ada titik samanya. Mengapa demikian? Karena Tuhan Maha Pencipta. Tuhan tidak pernah berhenti mencipta. Aktualisasi ciptaannya menghendaki adanya keragaman spesifikasi, karakter, dan peran pada setiap entitas. Tiada sesuatu pun yang sia-sia pada ciptaan Tuhan. Demikianlah faktanya pada alam sekecil apapun. Diferensiasi spesifikasi, keragaman karakter, dan perbedaan peran masing-masing entitas merupakan manifestasi dan penampakan tindak mencipta oleh Tuhan. Dalam konteks ini, kiranya dapat dimengerti jika para ahli psikologi mengatakan bahwa Tuhan mencipta melalui pikiran manusia. Selanjutnya, manusia adalah mitra kerja atau coworker Tuhan. Sangat wajar pula jika kemudian dikatakan bahwa cara Tuhan mengelola ciptaannya adalah dengan mekanisme penciptaannya sendiri, persis seperti otak mengelola seluruh organ tubuh. Ibarat cahayanya yang memancar dari sinar matahari, tidaklah dalam intensitas yang sama. Ada yang terang sekali, ada yang sedang, dan ada pula yang sangat lemah. Demikian pula lah diri-diri yang tercerahkan oleh kehadiran Tuhan. Ada yang melihat sangat jelas kemitraan dirinya dengan Tuhan. Akibatnya, yang bersangkutan malah larut sama sekali dalam peniadaan diri. Dalam prakteknya, mereka yang tergolong dalam kelompok ini selalu berpikir dan bertindak semata-mata untuk kepentingan umum. Hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan yang lebih besar dan lebih luas. Tak ada lagi ruang yang bagi kepentingan pribadi. Adapun mereka yang tercerahkan dengan kehadiran Tuhan dalam intensitas yang sedang, meski tetap berpikir dan bertindak untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas, diri mereka belum mengalami peniadaan total. Sedangkan mereka yang tercerahkan dengan intensitas yang lemah masih fluktuatif antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Tetapi cukuplah kemuliaan baginya bahwa mereka sedang dalam proses perjuangan meniadakan diri. Manajemen ilahi memperlihatkan adanya tingkat dan derajat kualitas diri manusia berdasarkan konsep ketercerahannya. Seolah-olah Tuhan menginspirasikan bahwa mereka yang berhak membawa obor ialah mereka yang dianugerahi cahaya lebih terang, yakni mereka yang terbimbing meniadakan diri dan memiliki karakter berpikir dan bertindak semata hanya untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih besar. Ini juga mengandung arti seseorang yang dengan satu dan lain alasan tiba-tiba dipercayai untuk membawa obor. Agar begitu obor di tangannya, maka dia harus segera melakukan peniadaan diri dan berpikir serta bertindak semata-mata hanya untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas. Akan menjadi amat ironis jika kita dipercaya membawa obor, tapi pikiran dan tindakan kita tidak melampaui kepentingan pribadi dan golongan sendiri.
dalam konteks berpikir dan bertindak untuk kepentingan umum secara praktis. Misalnya, menyikapi derita dan sengsara orang lain bisa mengambil 3 bentuk. Apakah melakukan tindakan nyata untuk meringankan penderitaan orang lain, ataukah cukup dengan mengucapkan kata simpati, ataupun cukup dengan empati dalam hati. Sikap yang terakhir adalah yang terlemah, yakni batas minimal. Sudah barang tentu yang dimaksudkan simpati bukan ikut menderita dan sengsara gegara ingin merasakan derita orang lain, melainkan dengan tindakan yang lebih positif untuk meringankan penderitaan orang lain tersebut. Dalam kaitan ini, menyusun skala prioritas ditentukan oleh paradigmanya. Apakah kemanusiaan, keberagamaan, kebudayaan, kesukuan, golongan, dan lain-lain. Ini menafsirkan mengapa di antara kita ada yang lebih utama baginya menyumbang untuk Palestina dibandingkan untuk negeri sendiri, atau memberi bantuan pangan ke negeri tertentu padahal warga negara sendiri lebih membutuhkan.